Halo, kembali bersama kami Sentra Jamur Probolinggo. Tetap semangat terus belajar dan jangan bosan untuk selalu mencoba, karena sukses itu butuh proses. Seperti biasa, di kesempatan kali ini kami akan share pada teman-teman semua terkait seputar jamur tiram. Untuk kali ini kami akan bongkar tentang bagaimana strategi pemasaran jamur tiram. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Strategi pemasaran tentu menjadi salah satu kunci penting dalam kesuksesan sebuah bisnis ataupun usaha. Begitu juga bisnis budidaya jamur tiram. Sebagus apapun kualitas hasil panen yang Anda dapatkan, bila tanpa didukung dengan strategi pemasaran yang tepat, maka bisa dipastikan tidak banyak orang yang akan mengetahui keberadaan produk jamur kita, sehingga akan berdampak pada pemasaran yang kurang lancar, sehingga pada akhirnya bisnis jamur kita akan mengalami sebuah kerugian hingga mungkin harus tumbang di tengah jalan. Tentu kita tidak akan ingin hal yang demikian. Oleh karena itu, mari kita akan kupas tuntas bersama pada kesempatan kali ini, yaitu strategi apa yang harus kita lakukan agar bisnis jamur kita sukses di pasaran. Mari kita tonton video ini sampai selesai agar Anda bisa terapkan dalam bisnis jamur teman-teman. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu agar teman-teman bisa tetap mendapatkan informasi seputar jamur tiram. Manakala channel ini bermanfaat, silakan like, share, dan tekan tombol loncengnya agar bisa selalu mendapatkan informasi-informasi seputar jamur tiram. Saat ini permintaan produk jamur tiram masih sangat mendomisili di pasaran, sehingga dapat memanfaatkan keadaan jamur tersebut sebagai sebuah peluang untuk memperluas bisnis jamur tiram Anda. Oleh karena itu, teman-teman dapat menggunakan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut. Yang pertama, tentukan target pasar yang Anda inginkan. Hal ini penting karena untuk memperluas jaringan pasar kita, Anda harus dapat membidik para pengepul maupun tengkulak untuk memasarkan jamur tiram dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian Anda juga harus bisa membidik konsumen rumah tangga dengan memasarkan melalui pasar tradisional maupun supermarket. Kemudian Anda juga harus bisa membidik konsumen industri seperti restoran, rumah makan, ataupun hotel-hotel yang membutuhkan persediaan jamur tiram segar. Kemudian langkah yang kedua atau strategi yang kedua yaitu pertahankan kualitas jamur yang Anda tawarkan. Karena kenapa? Karena satu, Anda akan memasarkan jamur tiram dalam keadaan segar. Maka sebisa mungkin Anda harus jaga kualitas jamur agar tetap segar sampai ke tangan konsumen. Anda pun juga harus bisa mempertahankan, yaitu sebelum dikemas, jamur harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan gunting atau pisau yang tidak berkarat. Karena apa? Karena jamur ini dikonsumsi oleh manusia. Kemudian
yang selanjutnya untuk mempertahankan kualitas jamur ini yaitu dengan cara lakukan sortasi atau pemilihan untuk memisahkan jamur yang berkualitas bagus dan jamur tiram yang kurang bagus. Kemudian langkah yang ketiga, lengkapi label pada kemasan jamur Anda. Kenapa? Yaitu untuk membedakan kualitas jamur dengan produk milik tetangga atau kompetitor. Maka Anda dapat memberikan label pada setiap kemasan jamur yang Anda pasarkan. Selain label itu menarik konsumen, juga akan dapat membangun brand yang Anda buat. Jika Anda akan mendapatkan atau dikenal brand Anda, maka mudah untuk mencari produk Anda. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang nomor 4. Kondisikan stok persediaan jamur Anda. Kenapa? Ini sangat penting. Yang pertama yaitu penting karena apa? Karena untuk menjaga kestabilan jamur tiram yang Anda pasarkan. Oleh sebab itu, lakukanlah penjadwalan dalam membudidayakan jamur tiram agar proses panen jamur tiram yaitu bisa dilakukan secara bergantian untuk mencukupi permintaan pasar. Kemudian kondisikan yaitu di samping Anda juga bisa bekerja sama dengan petani jamur lainnya untuk memenuhi permintaan yang semakin hari semakin meningkat. Jadi kalau Anda dikira masih stok masih kurang, jadi banyak-banyaklah berintegrasi atau berkonsolidasi dengan teman-teman petani jamur di sekitar Anda. Kemudian langkah yang kelima atau strategi yang kelima yaitu kemas jamur dalam berbagai ukuran. Agar Anda dapat membidik pasar yang sangat luas, Anda dapat menawarkan kemasan jamur itu dalam berbagai ukuran. Karena apa? Karena permintaan di luaran berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing. Misalnya Anda kemas dengan ukuran 200 gram, 250 gram, ataupun 500 gram, atau bahkan 1 kilo. Sedangkan untuk membidik para pelaku bisnis kuliner maupun industri yang agak besar, maka Anda bisa buatkan ukuran 3 kilo ataupun 5 kg. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-6, yaitu seimbangkanlah jumlah pedagang dengan ketersediaan jamur. Karena apa? Karena untuk menjaga tanggung jawab dengan para konsumen, yaitu dengan cara hitung dan seimbangkan jumlah pedagang yang tersedia atau yang kita suplai dengan ketersediaan jamur kita. Misalnya kita menawarkan kepada minimal 5 orang pedagang, masing-masing menyanggupi untuk mengambil 2-5 kg, maka kita harus mampu untuk jumlah panen jamur yaitu sekitar 10-25 kg per hari. Inilah merupakan jumlah yang wajib harus kita sediakan untuk bisa mensuplai produk ke pedagang. Itulah beberapa langkah, beberapa strategi yang harus kita lakukan agar kita dapat terus menjaga produk kita agar bisa tetap menembus pasaran yang ada di sekitar kita. Oke. Itu tadi 6 strategi dalam memasarkan produk jamur kita. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar, dan jangan bosan untuk selalu mencoba. Karena sukses itu butuh proses. Salam sejahtera, salam sukses, dan salam petani jamur.